cerdas, kreatif, ceria bersama Sansan. Halo teman-teman, selamat datang lagi di video Dunia Pintar Sansan. Cerdas, kreatif, ceria bersama Sansan. Wah, hari ini Kak Sansan mau ajak kita jalan-jalan jauh banget. Wah, kemana ya kita? Ada yang bisa tebak? Ya, kita mau jalan-jalan jauh ke ujung timur Indonesia. Sudah siap ya? Yuk kita jalan-jalan bersama. Kita akan ke tanah Papua. Ya, di sini kita bakal kenalan nih dengan yang namanya Rumah Honai, festival yang paling seru yaitu Festival Lembah Baliem, dan juga berbagai fakta unik yang ada di sana dan membuat kita semua bakal takjub banget. Sudah siap kan teman-teman semua? Yes, kita mau mulai dulu nih dari mengenal Papua. Papua itu di mana ya? Ya, seperti yang tadi Kak Sansan sudah sampaikan, Papua ada jauh di timur Indonesia yang merupakan provinsi yang penuh keajaiban alam dan budayanya. Siapa yang pernah ke sana? Pasti sudah ada dong. Tahukah sahabat Sansan semua bahwa di Papua ada gunung tertinggi di Indonesia loh. Namanya adalah Puncak Jaya atau Carstensz Pyramid. Gunung ini memiliki salju di puncaknya. Loh, kok bisa ya? Iya, ternyata di Indonesia juga ada salju ya, yaitu di puncak Gunung Jaya. Nah, padahal Papua itu panas ya. Siapa tahu sahabat Sansan ada yang mau nih mendaki ke gunung di Papua dan menemukan Puncak Jaya dengan saljunya yang menarik. Selain itu, di Papua juga ada yang namanya Raja Ampat. Sudah pernah dengar dong? Ya, Raja Ampat adalah tempat yang sangat terkenal. Dan Raja Ampat memiliki keindahan di bawah lautnya sahabat Sansan. Tempat ini disebut-sebut sebagai salah satu surga dunia bagi para penyelam. Jadi kalau sahabat Sansan memiliki hobi menyelam ke dasar laut, bisa loh mengunjungi Raja Ampat. Papua juga memiliki hutan yang sangat lebat dan belum banyak dijelajahi oleh manusia ya. Jadi di sana ada loh lebih dari 250 suku di Papua. Wah, selain hutan ternyata sukunya juga banyak sekali ya sahabat Sansan. Suku di Papua memiliki bahasa yang berbeda-beda dan pakaian adatnya pun berbeda-beda loh. Tradisinya pun juga berbeda-beda. Wah, kebayang ya betapa kayanya Indonesia dengan beragam budaya, bahasa, dan juga tradisi dari setiap daerahnya. Nah, sekarang kita mau kenalan dengan rumah unik dari Papua, yaitu Rumah Honai. Wah, sahabat Sansan, sudah pernah belum melihat tumbuhan jamur? Iya, benar. Jadi, Rumah Honai ini bentuknya mirip loh dengan tumbuhan jamur. Ya, Rumah Honai adalah rumah tradisional milik suku Dani yang tinggal di daerah pegunungan tengah di Papua. Rumah ini terbuat dari kayu
dan atapnya terbuat dari jerami. Tahu kan jerami itu apa? Iya, jerami itu seperti rumput ya yang sudah dikeringkan. Nah, uniknya sahabat Sansan, ternyata rumah Honai itu tidak punya jendela loh. Ada nggak sahabat Sansan yang rumahnya nggak ada jendelanya? Wah, pasti semua memiliki jendela ya. Itulah sebabnya rumah Honai ini menjadi unik karena sama sekali tidak memiliki jendela. Tapi terbayang ya, bagaimana kalau kita ada di dalamnya? Bukannya rasanya akan panas sekali ya? Salah sekali loh sahabat Sansan. Ternyata rumah Honai itu sama sekali tidak menyebabkan suhu di dalamnya menjadi panas. Rumah Honai itu justru akan membuat kita merasa sejuk dan nyaman saat berada di dalamnya. Walaupun rumah Honai tidak memiliki jendela. Bahan-bahan yang dibuat dari bahan alami membuat rumah Honai menjadi sejuk ya. Dan rumah Honai yang ada di pegunungan membuat dinginnya suhu yang ada di pegunungan menjadi lebih hangat ketika kita berada di dalam rumah Honai loh. Oh iya, rumah Honai ini juga lebih pendek daripada rumah rata-rata milik kita ya. Jadi saat kita akan masuk ataupun keluar, kita harus membungkuk seperti ini. Supaya bisa cukup di pintu masuk rumah Honai itu ya. Oh iya, rumah Honai ini bukan cuma untuk tidur loh sahabat Sansan. Tetapi juga digunakan untuk berbagai aktivitas. Seperti berkumpul, belajar, bahkan untuk menyimpan benda-benda penting peninggalan dari masyarakat tradisi suku Dani. Oh iya, ada juga beberapa jenis rumah Honai ya. Yang pertama, rumah Honai pria. Sudah terbayang dong sahabat Sansan? Kalau Honai pria berarti kira-kira untuk siapa ya? Benar sekali, pastinya untuk para pria ya. Jadi para pria tinggal di tempat yang disebut dengan Honai pria. Dan di sana mereka biasanya bisa berdiskusi tentang adat yang mereka miliki. Yang kedua adalah rumah Honai yang disebut dengan ebei. Ebei ini rumah Honai khusus untuk para perempuan ya. Dan juga anak-anak mereka. Yang ketiga yang disebut dengan wamai. Wamai adalah rumah Honai untuk peliharaan ternak mereka ya. Seperti babi, sapi, dan lain sebagainya. Wah, ternyata rapi sekali ya pembagian dari ruangan-ruangan dari rumah Honai ini ya. Ini menunjukkan bahwa orang Papua sangat menjaga adat dan keharmonisan hidup mereka. Sekarang kita mau masuk ke bagian yang paling seru loh. Sudah siap? Ya, yaitu Festival Lembah Baliem. Festival ini diadakan setiap tahunnya di Kabupaten Jayawijaya, Papua. Dan diikuti oleh berbagai suku seperti suku Dani, suku Yali, dan juga suku Lani. Salah satu pertunjukan utama dari festival ini adalah perang-perangan antar suku. Wah, kok serem ya? Ada perang? Tenang sahabat Sansan. Ini bukan perang betulan ya. Ini hanya peragaan perang-perangan saja yang menjadi simbol semangat dan tradisi yang akan dipentaskan dengan aman dan damai ya. Jadi tidak usah khawatir ya sahabat Sansan. Di Festival Lembah Baliem ini
kita bisa lihat pertunjukan budaya seperti tarian tradisional, musik khas Papua, dan bahkan pakaian adat yang warna-warni. Ada juga pameran kerajinan tangan, pameran ukiran kayu, dan juga senjata-senjata tradisional. Dan yang paling kita tunggu-tunggu adalah upacara makan bersama dengan cara bakar batu atau barapen. Dalam upacara ini, batu akan dipanaskan sahabat Sansan. Dia akan dibakar di dalam api, lalu akan digunakan untuk memasak makanan di dalam lubang tanah. Wah, unik sekali ya. Pastinya rasa makanan itu akan sangat enak dan makan bersamanya menjadi seru banget ya. Kita bisa makan rame-rame deh. Dari rumah Honai, kita juga sudah belajar tentang Lembah Baliem. Dan semua yang kita pelajari hari ini, kita bisa mengerti bahwa ada nilai-nilai penting dari suku-suku yang ada di Papua. Pertama adalah kesederhanaan. Ya, rumah Honai memang tidak mewah ya sahabat Sansan, tetapi sangat fungsional dan ramah lingkungan. Yang kedua adalah kebersamaan. Lewat festival, semua suku bisa berkumpul, tertawa bersama, dan saling mengenal satu dengan yang lainnya ya. Yang ketiga adalah cinta budaya. Orang Papua sangat bangga loh dengan budayanya. Dan mereka tidak malu untuk memperkenalkan budaya mereka kepada dunia. Wah, perjalanan kita hari ini seru sekali kan? Tapi sebelum kita selesai, kita mau main kuis dulu nih. Sudah siap sahabat Sansan? Oke, pertama. Apakah nama rumah tradisi Papua? Ayo, siapa yang bisa menjawab? 1, 2, 3. Yes, hebat sekali sahabat Sansan. Rumah Papua disebut rumah Honai. Wah, hebat deh sahabat Sansan. Pertanyaan yang kedua, siap ya? Mengapa rumah Honai tidak memiliki jendela? Siap, ayo dijawab. 1, 2, 3. Apa ayo jawabannya? Wah, benar sekali. Karena rumah Honai biasanya ada di daerah pegunungan yang dingin. Sehingga tidak memerlukan jendela agar suhu di dalamnya menjadi lebih hangat ya. Lagi pula bahan untuk membuat rumah Honai adalah bahan-bahan alami. Wah, hebat deh sahabat Sansan. Sudah bisa menjawab dengan benar. Pertanyaan yang ketiga. Festival Lembah Baliem diadakan di mana ya? 1, 2, 3. Apa jawabannya? Wah, benar sekali. Festival Lembah Baliem diadakan di Lembah Baliem, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Keempat nih, udah siap ya? Yang keempat adalah apa nama upacara masak bersama di tanah Papua? Ayo, siap menjawab ya. Kak Sansan mau hitung. 1, 2, 3. Apa hayo jawabannya? Yes, benar sekali. Bakar batu atau barapen. Pertanyaan yang kelima, yaitu yang terakhir adalah apa saja nilai
yang bisa kita pelajari dari budaya Papua? Ayo, dijawab ya. Kak Sansan mau hitung nih. 1, 2, 3. Sudah siap jawabannya? Dan jawabannya adalah yes! Hebat nih sahabat Sansan. Benar sekali. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dalam nilai-nilai budaya Papua ya. Yang pertama adalah kesederhanaan. Yang kedua adalah kebersamaan. Dan yang ketiga adalah cinta budaya. Wah, serunya ya. Kita sudah mengenal banyak tentang Papua dan jalan-jalan bareng ke sana. Sampai jumpa lagi di petualangan selanjutnya bersama Kak Sansan ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman semuanya ya. Supaya makin banyak nih sahabat-sahabat Sansan yang cinta Indonesia. Sampai jumpa.